Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Kali ini Bu Guru akan membahas tematik tema 1, subtema 2, kelas 3 SIT SDBBS. Ayo kita simak. Nah, materi tematik kali ini yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, menyajikan data laporan pengamatan dalam tabel. Teman-teman di sini pernah mendengar kata makhluk hidup bukan? Ya, makhluk hidup itu terbagi menjadi 3. Apa saja? Yang pertama, manusia. Yang kedua, hewan. Yang ketiga, tumbuhan. Betul sekali. Ciri-ciri makhluk hidup. Teman-teman, makhluk hidup adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki ciri-ciri yang banyak sekali. Di antaranya, yang pertama, tumbuh. Tumbuh artinya bertambah besar. Contohnya, tanaman pisang itu tumbuh subur, buahnya banyak dan besar-besar. Yang kedua, berkembang biak. Artinya bertambah banyak. Contoh kalimatnya, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Pertumbuhan manusia. Teman-teman bisa lihat gambar berikut ini. Fase pertumbuhan manusia dimulai dari bayi, kemudian beranjak balita, lalu fase anak-anak, kemudian menjadi remaja, lalu menjadi dewasa. Dan setelah dewasa, manusia akan mengalami fase lanjut usia atau manula. Nah, teman-teman, fase pertumbuhan manusia ini akan kita rasakan seiring dengan bertambahnya usia kita. Nah, di usia kalian sekarang ini, yaitu fase kanak-kanak, manusia akan banyak melatih kemampuan diri sendiri loh teman-teman. Selanjutnya, pertumbuhan hewan. Bu Guru mengambil contoh dari hewan kupu-kupu. Kupu-kupu bertelur, kemudian telur tersebut menjadi ulat. Lalu ulat berubah menjadi kepompong, dan kepompong berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Pertumbuhan hewan tersebut disebut juga daur hidup hewan. Kemudian daur hidup tumbuhan. Bu Guru mengambil contoh kacang tanah atau kacang hijau. Nah, kacang mulai berkecambah, kemudian mengeluarkan akar di dalam tanah. Lalu mulai mengeluarkan daun, kemudian tumbuh semakin besar. Ayo kita buat laporan pengamatan dengan tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Apa sih laporan pengamatan itu? Teman-teman, laporan pengamatan disajikan dalam bentuk tulisan ya. Kemudian, laporan dapat dilengkapi dengan gambar-gambar dari hasil pengamatan kalian. Laporan menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Lalu, kata baku itu apa, Bu? Kata baku adalah kata yang sudah dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan kalimat efektif adalah kalimat yang disusun sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan ditulis secara singkat. Sebagai contoh, ayo kita baca laporan pengamatan berikut ini. Tony mengunjungi rumah kakek di desa. Kakek mengajak Tony ke sawah. Tony mengamati tanaman padi di sekitar sawah kakek.
Ada yang masih hijau karena baru beberapa bulan ditanam. Ada yang sudah mengeluarkan biji-biji padi dan berwarna kuning. Padi yang berwarna kuning tandanya sudah siap dipanen. Beberapa petani memberikan insektisida agar padi tidak diserang hama. Akan tetapi ada tanaman padi yang sudah terserang hama. Hama padi yang paling banyak di sawah tersebut adalah keong mas. Keong mas berkembang biak dengan cara bertelur. Keong mas tersebut berasal dari aliran parit di sekitar sawah. Keong mas dapat merusak tumbuhan padi dari masa pembibitan. Hama padi dapat dihilangkan dengan menyemprotkan pestisida. Nah, setelah itu, teman-teman bisa buat tabel laporan pengamatannya. Contohnya seperti ini ya. Nomor, nama makhluk hidup, jenis makhluk hidup, ciri makhluk hidup, tempat hidup, dan keadaan makhluk hidup. Dari teks tersebut, kita dapat simpulkan nama makhluk hidup, padi dan keong mas. Jenis makhluk hidup, padi tumbuhan, keong mas hewan. Ciri makhluk hidupnya, padi tumbuh, keong mas berkembang biak. Tempat makhluk hidup, padi di sawah, keong mas di aliran parit di sekitar sawah. Keadaan, padi ada yang masih hijau dan ada yang sudah menguning. Keong mas merusak tumbuhan padi. Selanjutnya, teman-teman dapat membaca teks laporan pengamatan pertumbuhan jagung berikut ini dengan seksama ya. Untuk tugas kalian di rumah, setelah kalian baca teks tersebut, lalu cobalah untuk membuat tabel hasil pengamatan dari teks pertumbuhan jagung seperti contoh di atas ya. Kemudian kerjakan halaman 9 nomor 2. Alhamdulillah, selesai sudah materi kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian ya. Semoga kita bisa bertemu di kelas dan pandemi ini segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.